Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Sales Deso ya. Di depan kita ada sales eksekutif. Di belakangnya ada gambar-gambar partai guys ya. Ini kita bukan lagi kampanye tapi lagi berbicara ini ke saudara Dede Mahpudin. Ini adalah seorang PDI idealisme. Ya, ini seorang idealismenya kuat banget ini sama PDI. Kenapa Anda sangat mendukung mengagung-agungkan PDI Perjuangan bersama Ganjar Pranowo? Karena saya dari kecil sudah ditanamkan idealismenya, idealisme PDI Perjuangan, idealisme Soekarno sejati. Bagi saya itu bukan yang lagi tinggi pollingnya atau surveinya. Bagi saya itu kebahagiaan itu adalah yang mempunyai idealisme sejati dari hati gitu. Tidak terbawa karena rayuan politik atau iming-iming capres. Ini pure dari hati saya yang paling dalam. Kalau saya itu PDI Perjuangan, darah saya merah, PDI Perjuangan juga merah. Salam Banteng. Berarti dulu 2 periode itu PDI tetap ke Jokowi ya? Tetap ke Jokowi, karena Jokowi itu dapat kaderisasi dari nol, dapat PDI Perjuangan. Kenapa saya sekarang nggak milih anaknya? Karena saya nggak suka yang menghalalkan segala cara untuk kemenangan. Yang saya suka itu berjalan dari bawah, step by step, pelan demi pelan gitu. Jadi biar bertahan di puncaknya juga lama. Kalau misalkan kita mencapai puncak itu hanya dengan hitungan hari, apalagi jam, itu jatuhnya juga pasti cepat gitu. Tapi kalau kata pakar politik ada yang bilang begini bos. Jadi itu sebenarnya bukan menghalalkan segala cara. Di MK itu, di Mahkamah Konstitusi itu katanya itu sudah hal yang sering terjadi sebenarnya. Karena saya kurang paham ya. Pokoknya kalau Dedek mungkin lihat di YouTube atau di mana ada yang menjelaskan. Pokoknya kalau masalah yang di MK itu supaya Gibran bisa mencalonkan itu sebenarnya sudah terjadi dari zaman dahulu. MK itu nggak bisa digugat, nggak bisa diapa-apain emang ya. Karena MK juga buat aturan sendiri katanya nggak bisa digugat oleh yang lain gitu. Ya karena itu kita beda. Kalau zaman dulu mungkin karena di sana tuh nggak ada saudara, ini kan pamannya sendiri, jadi jelas di situ tuh konflik kepentingannya jelas. Jadi, ada di MK itu ada, saya lihat berita di kalau nggak salah di salah satu YouTube Cokro TV itu ya, kata si siapa itu? Ade Armando. Bukan, satu lagi. Denny Siregar. Bukan, pengamat politik ada di Cokro TV itu semalam saya lihat itu Effendi Ghazali. Oh, M Kodari. Iya, kata M Kodari. Jadi dari zaman dulu itu konflik kepentingan di MK itu sudah ada, cuman nggak terekspos seperti sekarang ini ya. Karena kenapa nggak terekspos? Konflik Karena kepentingan itu sudah ada itu dari zaman dulu. Karena hasilnya dulu tuh nggak se ekstrim kayak sekarang gitu. Coba bayangin deh. Pemimpin itu matangnya itu dia di umur 40 tahun. Bener, sebenarnya konstitusi kita tuh sebenarnya bener dari dulu tuh ya, seorang pemimpin itu matang dia tuh di umur 40 tahun. Mau dia jadi presiden, mau dia jadi wakil presiden, sebenarnya tuh 40 tahun ke atas baru dia tuh matang dalam segala hal. 40 tahun itu matang dalam segala hal, dari segi emosi, pemikiran atau dan yang lainnya itu di umur 40 tahun. Kalau misalkan 35 tahun itu namanya dipaksakan gitu. Terus kalau kata Pak Dede ini, pemilihan ini kira-kira siapa yang bakal unggul, bakal yang menang gitu? Ya kalau misalkan pemilihan sekarang tuh sebenarnya sebelum pemilihan itu dimulai, sebenarnya pemenangnya itu udah ditentukan, udah ada. Mungkin ya yang dari produk MK itu yang mungkin yang dia yang jadi pemenangnya. Karena apa, di situ kan kekuasaan ya bener-bener bermain dari segi aparatur, semua itu pasti dikerahkan gitu. Kenapa kepala-kepala daerah itu dia itu mendukung ke paslon nomor urut 2? Karena dia tuh takut. Karena seorang kepala daerah atau bupati atau ke gubernur pasti dia tuh punya dosa, dan dosanya itu dipegang sama kepala pemerintahan yang sekarang, yaitu bapaknya sendiri. Otomatis dia tuh kalau misalkan dia pengen selamat, ya otomatis dia tuh dukung anaknya gitu. Oh begitu. Saya 9 tahun bela-belaan
ngedukung bapaknya, karena dikirain saya tuh bapaknya beda, karena dia tuh kan dari bawah merangkak dari ini. Kalau sekarang saya nggak suka yang instan. Kayak mie instan aja enak. Nggak enak mie instan. Mie instan aja nggak instan, bos. Tetap mie instan tuh harus ngerebus airnya dulu, dimasukin sambalnya di ini. Ini mah lebih dari mie instan, gitu aja. Gitu aja ya. Kalau saya sih, kayak saya kan generasi milenial ya, 35 tahun tuh masih masuk ke generasi milenial. Saya tuh nggak suka kalau misalkan ada privilege yang langsung ke atas tuh, saya nggak suka, karena saya sendiri bisa bertahan selama ini di Mitsubishi itu dari nol gitu. Saya 10 tahun di Mitsubishi itu merangkak dari nol, dari sales dulu, capek dulu, bawa makan bekal dulu, nggak kayak sekarang. Kalau misalkan sekarang kan tinggal nikmatin hasilnya ya, alhamdulillah. Jadi saya tuh suka yang berproses, nggak suka yang langsung naik ke atas, karena itu tuh hal yang harus bener-bener kita hilangkan dari negara Indonesia ini kalau misalkan mau maju. Itu tuh produk-produk zaman dulu yang harus kita singkirkan. Bagaimana nanti orang-orang, anak-anak kita kalau misalkan kayak sekarang tuh masih dipertahankan gitu, ngandelin orang dalam, privilege kekuasaan itu dipakai, tetap dipakai. Bagaimana nanti anak-anak kita, kalau misalkan anak-anak kita nanti punya kemampuan buat itu tapi kalah sama anak seorang lurah, anak seorang RT, atau misalkan anak seorang gubernur. Gitu aja yang saya pikirin. Karena saya berawal dari bukan apa-apa, walaupun sekarang bukan siapa-siapa. Gitu aja, bagi saya proses itu nomor satu. Bukan proses di MK ya, beda lagi. Oke guys, Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ganjar. Oke guys ya, intinya kita mau jualan mobil guys. Ya, kalau mau beli Mitsubishi tetap di sales Deso guys ya. Itu di dalam banyak stoknya, unit ready. Mau yang dump truck, mau yang mobil pribadi, mau apa aja ada. Oke guys ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Prabowo.